yaitu Universitas Indonesia di Danau Kenanga. Mistisnya, danau tersebut sering dikaitkan dengan kematian seseorang mahasiswa yang bernama Aksena Ahad Dori pada tahun 2015, yang pada mulanya dikira bunuh diri, namun kemudian dinyatakan sebagai kasus pembunuhan yang belum terpecahkan hingga saat ini, cuy. Semuanya akan kita bahas di Rehat Sejenak. Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Rehat Sejenak. Pada chapter kali ini nih cuy, kita akan membahas tentang hal-hal yang menyeramkan di kampus-kampus di Indonesia cuy. Sebelum kita mulai, ingat, tarik selimut kalian, kencangkan volume dan dengarkan cerita ini. Dan juga tonton video ini sampai habis ya cuy. Nah, for your information cuy, jadi begitu banyak hal-hal mistis di Indonesia ini cuy. Tidak luput juga hal-hal mistis yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia cuy. Tapi di balik itu semua cuy, ternyata banyak kampus-kampus terkenal di Indonesia itu bangunannya terdiri dari bangunan tua, bekas rumah sakit, atau bekas peninggalan penjajahan Jepang dan Belanda cuy. Oke, pertama kita bahas Mbak Yayu cuy, hantu yang terkenal di UGM, lebih tepatnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi cuy, dulu tuh ada mahasiswa yang bernama Mbak Yayu. Nah, Mbak Yayu ini cuy, dulu tuh dikenal sebagai mahasiswa yang sangat pintar cuy. Namun saat semester akhir, dia frustasi cuy, karena skripsinya itu ditolak berkali-kali. Isunya cuy, dia terakhir dilihat itu di lantai atas Fakultas Ekonomika dan Bisnis sebelum ditemukan tidak bernyawa cuy, alias bunuh diri. Banyak orang yang mengatakan sering melihat penampakan Mbak Yayu ini di area Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan kadang juga sering terlihat di Fakultas Ilmu Budaya yang bersebelahannya cuy. Konon katanya cuy, ciri-ciri dari Mbak Yayu ini dikenal memiliki gaya pakaian yang jadul atau lawas mirip mahasiswa biasa pada umumnya pada tahun tersebut cuy. Nah, Mbak Yayu ini dianggap oleh mahasiswa UGM sebagai mahasiswi abadi yang masih kuliah di UGM karena arwahnya ini cuy tidak pernah tenang. Beberapa dari mahasiswa pun bahkan mengaku pernah melihat penampakan Mbak Yayu di rekaman CCTV atau lokasi spesifiknya di lantai 3 Gedung Utara Sayap Barat FEB atau Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, yang jadi pertanyaan nih cuy, apakah Mbak Yayu ini benar-benar pernah ada? Atau apakah semua yang diceritakan itu hanya cerita yang dibesar-besarkan? Tapi satu hal yang nyata, kisah ini mengajak kita untuk peduli pada kondisi psikologis mahasiswa agar tekanan akademik jangan sampai melebihi batas. Nah, yang kedua kita masih membahas di kampus UGM coy, yaitu kisah Menir Joseph. Adalah sebuah urban legend tentang sosok hantu Belanda tinggi kurus yang gentayangan di gedung rektorat dan beberapa fakultas lama UGM coy, yang dikenal sebagai penunggu gedung pusat. Meskipun tidak ada penjelasan ilmiahnya cuy, banyak karyawan dan mahasiswa yang percaya bahwa sosoknya terlihat dan kadang berinteraksi layaknya manusia biasa cuy, seperti terlihat membuka pintu atau membalikan buku. Sosok Menir Joseph sendiri itu digambarkan sebagai pria Belanda berkulit putih, tinggi, kurus, berpenampilan rapi, dan bergaya vintage. Ia sering terlihat di gedung rektorat dan fakultas-fakultas yang dulunya berlokasi di gedung pusat UGM. Mitosnya menyebutkan bahwa ia sering membuka tutup pintu dan membolak-balikan buku di gedung tersebut. Dan katanya cuy, dulu sempat ada dua mahasiswa yang mengobrol dengan Menir Joseph ini cuy. Namun, kemudian keduanya mahasiswa ini menyadari kaki pria itu mengambang beberapa senti di atas tanah cuy. Beberapa sumber mengaitkan legenda ini dengan sisi historis UGM yang sudah tua, di mana ada kemungkinan sosok-sosok ini berkaitan dengan memori residual tempat tersebut. Nah, kisah yang ketiga berasal dari salah satu kampus ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia di Danau Kenanga.
Mistisnya, danau tersebut sering dikaitkan dengan kematian seseorang mahasiswa yang bernama Aksena Ahad Dori pada tahun 2015, yang pada mulanya dikira bunuh diri, namun kemudian dinyatakan sebagai kasus pembunuhan yang belum terpecahkan hingga saat ini, cuy. Selain itu, terdapat juga rumor mistis mengenai kemunculan hantu dan bau melati serta suara auman harimau di area danau yang menambah kesan angker dan menyeramkan. Jadi cuy, dulu pada 26 Maret 2015, jasad Aksena Ahad Dori ditemukan mengambang di Danau Kenanga. Hasil otopsi menunjukkan luka lebam di telinga, luka sobek di kepala, serta adanya air dan pasir di paru-paru korban, yang mengindikasikan ia ditenggelamkan dalam keadaan tidak sadar namun masih bernapas, cuy. Surat wasiat yang ditemukan di kamar kosnya awalnya mengarah pada dugaan bunuh diri. Namun, analisis ahli grafolog menyatakan surat itu bukan tulisan Aksena, sehingga menguatkan dugaan pembunuhan. Hingga kini, pelaku dan motif sebenarnya masih belum terungkap. Danau Kenanga menjadi lokasi yang menakutkan bagi beberapa mahasiswa dan alumnus UI karena keindahan alamnya yang menyimpan kisah kelam. Nah cuy, ada juga cerita yang beredar mengenai kemunculan hantu wanita menggunakan gaun merah di Danau Kenanga, terutama saat volume air danau sedang pasang. Nah, ada juga beberapa mahasiswa pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan saat melewati danau tersebut, seperti mencium bau melati dan mendengar auman harimau dari arah danau. Nah, yang keempat cuy, ini berasal dari kampus yang berasal dari Malang cuy, yaitu Universitas Brawijaya. Di Brawijaya sendiri ada sosok yang paling ikonik, yaitu hantu tanpa wajah cuy. Konon katanya cuy, sosok ini sering muncul di Fakultas Kedokteran atau perpustakaan cuy. Tidak menutup kemungkinan cuy, karena banyak mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri mengaku melihat seseorang duduk membelakanginya. Saat dipanggil cuy, sosok tersebut menoleh dan ternyata wajahnya rata cuy. Kulitnya pucat, tanpa mata, hidung, dan mulut. Hantu ini sudah sangat terkenal di kalangan mahasiswa dan sering menjahili mereka. Tidak hanya di malam hari, tapi juga di siang hari. Sosok hantu ini dikatakan sering muncul menampakkan wujudnya di lorong-lorong perpustakaan dan kerap bersuara meminta tolong. Di balik hantu muka rata tersebut terdapat sebuah cerita yang memilukan. Konon, dahulu ada seorang mahasiswi yang pulang dari kampus tengah malam dengan menggunakan angkutan umum cuy. Namun, kejadian tragis menimpa mahasiswi tersebut. Supir angkutan tersebut memperkosa dan membunuhnya, lalu membuang mayat tersebut entah kemana. Sejak kejadian itu, banyak kejadian mistis yang terjadi di sekitar perpustakaan, seperti suara cewek yang meminta tolong dan sesekali munculnya sosok hantu dengan keadaan muka yang rata cuy. Urban legend ini sangat menakutkan di Universitas Brawijaya. Meskipun urban legend ini banyak dipercaya, tetap saja tidak ada bukti yang pasti mengenai kebenarannya cuy. Nah cuy, kisah yang terakhir itu membahas tentang kisah dosen gaib di kampus Semarang cuy. Mengacu pada kisah viral dan film horor tentang penampakan sosok dosen misterius di lingkungan kampus cuy, yang diperkirakan terjadi di Universitas Negeri Semarang (UNES) sekitar tahun 2016. Kejadian ini menggambarkan seseorang dosen yang tiba-tiba muncul namun bersikap aneh dan akhirnya diketahui sebagai sosok dosen gaib setelah ketua kelas melihat kakinya melayang cuy. Kisah dosen gaib ini pertama kali menyebar luas di media sosial cuy, khususnya Facebook, setelah seseorang mahasiswa di sebuah kampus negeri Semarang membagikan pengalaman mistisnya. Jadi, ada seorang mahasiswa terkejut ketika ketua kelas menerima pesan dari dosen untuk memindahkan jadwal kuliah ke malam hari cuy. Sebuah hal yang tidak biasa bukan? Namun,
Saat dosen datang, ia bersikap diam, tidak menjawab salam, dan hanya berdiri di belakang kelas dengan tatapan yang tajam coy. Lalu si ketua kelas ini merasa ada yang janggal dan mendapatkan pesan dari dosen yang asli yang membatalkan kuliahnya cuy. Ia kemudian disuruh memeriksa kaki dosen yang berada di depannya. Ternyata cuy, dosen tersebut kakinya melayang. Sosok ini kemudian berbicara dengan suara yang menakutkan, dengan wajah pucat seperti mayat dan mata merah. Kejadian ini menyebabkan ketua kelas berteriak dan lari keluar kelas. Cerita viral ini kemudian diadaptasi menjadi film horor berjudul Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu, yang tayang pada tahun 2024, mengangkat cerita perjuangan mahasiswa di tengah teror. Jadi cuy, setiap kampus itu memang memiliki kisah mistisnya masing-masing. Sebagai pengingat juga bagi kita bahwasannya kita tinggal di dunia itu bukan cuma manusia saja, tapi juga bangsa jin cuy. Nah, jadi tidak heran cuy kalau misalnya tempat-tempat besar seperti kampus itu menjadi tempat destinasi horor bagi bangsa jin cuy. Nah, sekian dulu video kita kali ini cuy. Nantikan video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini yaitu Rehat Sejenak, dan jangan lupa juga komen kalau kalian suka video kayak gini cuy. Atau mungkin yang pengen cerita mistisnya pengen diceritain, bisa mampir ke IG saya yang saya cantumkan di deskripsi cuy. Jadi, kalau nanti kamu pulang malam-malam dari kampus, coba tengok ke belakang, siapa tahu ada yang sedang berjalan mengikuti.